Baik, kita kembali ke masa-masa di bangku sekolah ya. Iya. Jadi SMP udah mulai terasa ada yang salah ini ya. Iya. Artinya secara fisik. Fisik. Kemudian muncul perasaan kok aku lebih suka cewek daripada cowok. Cowok. Dan ini masih pakai rok. Iya. Di SMA keadaannya bagaimana? Kalau di SMP kan sempat periksa juga, dibawa ke dokter. Karena sampai kelas 3 kan belum haid juga kan. Oh iya, ini yang curiga orang tua nih. Mama papa nggak pernah nanya sih. Karena saya lebih mulai tertutup. Dari SMP itu udah mulai menutup. Karena di teman sekolah kan ini udah banyak kasus. Bukan kasus sih, kayak udah teman-teman cewek kan udah dapat nih pada Ya, ngobrol. udah cerita kok aku belum gitu Iya, ya. ini kok aku anteng-anteng aja. Terus sekarang kan ada yang nanya, Masnya udah belum? Nggak tahu ya. Oke, sekarang kamu ketawa dulu pasti stres itu ya. Dulunya stres. Jadi secara fisik kamu melihat bahwa kamu ini laki atau perempuan? Saya belum sampai ke situ sih. Belum Nggak mempertanyakan belum itu? terlalu mempertanyakan. Jadi saya mungkin karena teman-teman juga bilang, nggak apa-apa. Ada yang ngedukung juga kan, jadi bilang banyak juga cewek yang nggak ada payudaranya. Oke. Gitu. Mungkin kamu di situ kali. Tapi aku nggak ngomong, aku ini belum haid-haid juga. Oke, jadi diam-diam itu ya? Diem. Waktu umur-umur gitu, maaf, ini harus ditanyakan. Buang air kecilnya atau kencingnya waktu itu jongkok atau berdiri? Jongkok. Karena memang dari kecil sudah dibilang kamu perempuan. Oke, jadi ya kencingnya jongkok. Jongkok. Tapi sebenarnya perasaan bahwa aku ini bukan perempuan itu sudah mulai lebih kuat itu. Sempat ke dokter kan waktu itu. Tapi Siapa yang bawa ke dokter? mama. Karena? Karena nggak haid-haid itu. Oh, faktor itu ya. Aku udah mulai ngomong soalnya ke mama tuh. Yuk kita ke dokter katanya. Tapi waktu itu ke dokter anak. Terus apa penjelasan dokter, apa diagnosanya? Dia juga belum bisa menyimpulkan waktu itu. Tapi dia bilang mungkin ini ada keterlambatan kali. Jadi aku dikasih obat. Buat gitu. Tunggu dulu. Ini maaf ya, aku terpaksa ketawa ini. Ya laki-laki, membayangkan laki-laki dikasih obat haid. Ya, terus apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa? Nggak ada efeknya. Sampai habis obatnya itu nggak ada efeknya. Ya ini sekali lagi kita ketawa sekarang, tapi pasti situasinya nggak lucu hari itu ya. Iya. Oke, sampai kapan masih mencoba mencari tahu kenapa nggak haid, atau aku ini laki atau perempuan? Ada pertanyaan mulai muncul nggak? Aku ini laki atau perempuan, atau apa kelainanku ya? Mulai SMA udah mulai bertanya-tanya. Di situ udah mulai mikir-mikir terus. Terus kan udah mulai terjun ke dunia voli juga, udah mulai dari SMP, SMA itu. Nah itu orang kan udah sporter tuh udah mulai, oh ini laki gitu ya mainnya, perempuan. Karena secara fisik kamu memang kelihatan ada kecenderungan laki ya? Ya. Nah terus udah mulai ada sedikit perbedaan kan dari alat reproduksinya tuh udah mulai agak beda. Aku masih mikirnya ya ini perempuan, cuma mungkin kelainan gitu. Cuma kan di sana keterbatasan media juga, teknologi waktu zaman itu kan masih 2001. Jadi nggak ada yang bisa dipelajari dari apa yang terjadi ini ya? Belum ada Google. Belum tahu ini kelainan apa gitu ya? Belum tahu. Oke, jadi itu tumbuh seperti itu, berkembang ya? Ngikutin aja waktu itu. Itu teman-teman di sekolah waktu itu tetap menganggap Amasya ini perempuan, atau mereka sudah mulai agak menjaga jarak atau curiga gitu? Kalau teman-teman di sekolah tuh menganggap perempuan. Perempuan. Tapi mereka mungkin sungkan nanya gitu. Karena aku juga udah lebih tertutup waktu itu. Jadi cari teman yang sefrekuensi lah, enak diajak ngobrol lah. Tapi kamu waktu itu merasa lebih nyaman dengan perempuan atau nyaman dengan laki-laki? Laki-laki. Oke, laki-laki yang dideketin itu nggak mulai curiga, ini anak kenapa cewek ini kok deket-deket ke kita ini? Enggak sih, mungkin karena mereka mikirnya aku tomboy kan. Jadi, tomboy. Tomboy. Iya. Baik, nah kuliah tadi sampai di? Di Sangir juga di Diploma 3. Akhirnya kan jadi atlet voli ya, sama seperti Aprilia yang sekarang sudah jadi Aprilio. Adik ini ya? Adik. Sama-sama jadi pemain voli. Voli. Dan nasional bahkan ya? Nasional.
Nah sekarang adegan yang saya ceritakan tadi. Waktu bergabung dengan tim bola voli putri, apa nggak diseleksi nih? Kamu kok kayaknya laki ini atau perempuan? Nggak ada pelatihnya atau siapapun, nggak ada orang yang curiga? Sebelum kita ke tim nasional kan aku udah ikut liga profesional tuh dari 2011, 2012. Oke. Jadi kita udah ikut Pro Liga. Jadi kan di ajang Pro Liga itu udah ajang seleksi. Jadi kita hanya seleksi lihat main, direkrut persiapan Asian Games 2018 waktu itu. Jadi tidak ada pertanyaan soal jenis kelamin ini? Sempet, tapi yang protes waktu itu April yang diprotes. Itu aku belum masuk. Jadi April waktu itu diprotes di SEA Games Singapura 2015 kalau nggak Protes salah. oleh? Filipina. Apa kata mereka? Ya itu laki katanya yang main katanya. Soalnya pukulannya itu udah kenceng. Oke. Apa ada pembuktian untuk itu? Mereka minta pembuktian atau? Kita masih berpatokan sama administrasi. Jadi nggak ada pembuktian fisik gitu? Periksa jenis kelaminnya? Mereka sempat bilang periksa juga, tapi waktu itu kan aku belum ngikut. Jadi April bilang aman, dia bilang. Karena juga administrasi kita kuat. Dari akte kelahiran, semuanya itu kan. Oke, jadi nggak perlu pemeriksaan fisik? Lancar. Oke. Jadi diterima walaupun protes, tapi protes itu tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, jadi terus main aja. Terus. Dan kemudian bahkan jadi atlet nasional. Itu pernah satu tim dengan April ya? Iya di timnas. Iya. Baik. Di timnas sendiri bagaimana sikap teman-teman pemain putri lainnya? Mereka ada nggak curiga bahwa ada sesuatu yang aneh dari dua adik kakak ini? Kayaknya mungkin ada ya, tapi mereka nggak pernah bahas langsung ke kita. Dan kita juga lebih nggak terlalu intens lah sama mereka. Jadi lebih sendiri, berdua aja. Mencoba menjaga jarak juga. Ya, jadi untuk hal-hal yang sensitif kita menghindar. Oke, takut nggak nyaman juga yang lain nyaman, gitu ya. Baik. Kembali lagi ke pertanyaan pasti semua orang ingin tahu. Di locker room, di ruang ganti. Ya. Ini kan perasaan April dan perasaan Amasya ini sudah ada perasaan bahwa aku ini lebih laki-laki kan, berarti lebih suka perempuan kan? Iya. Nah di locker room gini gimana itu? Awalnya sih kita pertama waktu di ruang ganti kan semua pasti bareng kan. Jadi aku bilang ke April, jangan bersama-sama lah. Kita nggak usah, kalau bisa kita yang ganti duluan lah. Kenapa? Kenapa? Sudah ada perasaan apa ini? Pertama ya di situ kita nggak enak lihat mereka ganti baju. Jadi dari Liga dari 2011 juga kita udah ganti baju nggak pernah sama-sama. Oh, atas kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Tidak ada teman-teman lain yang sebenarnya menolak atau nggak nyaman gitu? Kalau dari teman-teman mereka cuek sih. Kadang ada kita belum siap mau pergi, udah langsung buka baju kan lari lah gitu. Nggak usah lah, jangan lihat-lihat. Waduh, kalau saya akan bertahan. Gitu. Jadi kalau setiap habis main, iya. kita tuh sebisa mungkin paling cepat Duluan. Baru kemudian kita cepat-cepat pergi. Cepat-cepat pergi. Karena udah nggak nyaman ini ya. Udah nggak nyaman. Karena udah tahu kok aku kayak laki-laki itu ya. Iya. Karena kalau kita nunggu ceweknya duluan, masuk angin Lama. aku sama aku. Ya udah keringat kan. Terus lama lagi mesti benerin. Oh, jadi cepat-cepat. Cepat-cepat. Tidak ada keinginan memanfaatkan gitu. Kok kayaknya menikmati gitu nggak ada. Ini kan naluri laki-laki. Iya. Kalau saya diamkan terus itu. Iya. Enggak ya. Enggak. Ini etika ya. Etika ya. Baik. Nah, nanti habis ini cerita ya, bagaimana sampai kemudian ada keputusan berani operasi dan kelainannya sendiri namanya Hipospadia. Hipospadia. Ya. Nanti jelaskan ya, walaupun Anda bukan dokter kan bisa tahu karena dokter menjelaskan kan apa itu ya. Ya. Dan apakah semua orang bisa mengalami seperti ini atau apakah ini genetik dan lain-lainnya. Nanti cerita ya. Ya. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Selama 32 tahun kan aku disuruh emang jadi perempuan.